kita jumpa lagi. Pak Ya, Alvin, ya, ya. Papa dulu. Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam Bu Pipit. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Pipit. Masih senyum-senyum, masih semangat ceria ya Pak Wah, Alvin? ya harus ceria Bu, meskipun Oh, kondisinya ini tetap harus ceria. oh luar biasa. Iya Pak Alvin, Ya Bu. ini saya menemani sebagai coaching, ya, menemani Pak Alvin dalam menyampaikan program-program, mungkin program atau tujuan yang akan dicapai di sekolahan Pak Alvin itu, mungkin maksud dan tujuannya Pak Alvin itu seperti apa? Mana Bu maksud dan tujuan? Ya, yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini, Pak. Oh ya, ini Bu Pipit. Jadi dalam pikiran saya itu saya punya, setelah saya banyak belajar tentang program guru penggerak ini, saya sangat tertarik dengan yang namanya proses pembelajaran yang memerdekakan atau berpusat pada murid. Nah itu. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya ya Bu Pipit, program pembelajaran yang berpihak pada murid itu ada macam-macam. Nah nanti saya itu ingin milih salah satu dari sekian banyak itu untuk saya terapkan di sekolah saya gitu Bu. Jadi saya step by step dari sedikit mulai untuk melaksanakan proses atau program pendidikan yang benar-benar di sekolah itu saya itu bisa berpihak pada murid. Itu Bu Pipit. Pak Alvin, mungkin bisa dijelaskan program belajar yang berpusat pada murid itu yang seperti apa, Pak Alvin? Oh ya, program pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah program pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi selama anak-anak itu mengenyam pendidikan di sekolah. Jadi bebas berekspresi, kemudian dia bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, dia ingin belajar butuh apa, dia bisa tersampaikan, kemudian ada guru yang bisa menuntunnya, sehingga pendidikan atau anak ini bisa berkembang, bertumbuh, dan nanti pada akhirnya ketika lulus itu dia sudah punya gambaran cita-citanya mau jadi apa, itu dia sudah tahu. Jadi dia menginginkan apa yang dia ingin capai itu dengan tuntunan dari gurunya itu bisa tercapai. Itu pendidikan yang merdeka kalau menurut saya seperti itu. Ya. Mungkin saya juga sepakat, Pak. Ya. Jadi beda ya Pak ya, kalau pendidikan dengan yang guru itu beda ya Pak ya. Ya, kalau dulu berpusat pada guru mungkin seperti itu ya Pak. Sekarang kita memerdekakan pembelajaran untuk anak gitu. Oh ya Pak, selama ini di sekolah Bapak itu Pak Alvin itu sudah ada menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, mungkin sudah seperti itu Pak? Kebanyakan belum Bu, karena di sekolah saya itu kalau saya melihat di sekitar saya, teman-teman saya, kemudian rekan-rekan yang lain pengajar ini, karena mungkin belum paham ya, belum paham tentang bahwa saat ini paradigma pendidikan itu sudah berubah. Jadi masih sebagian besar itu taunya ya pendidikan itu seperti yang kita ketahui dulu sebelumnya, anak dikontrol, anak itu harus dikendalikan, harus jadi seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian proses pembelajaran di dalam kelas pun ini jadi monoton, terkesan lebih berpusat pada guru, gurunya ceramah, anak-anaknya mendengarkan, lalu habis ceramah terus anak-anaknya ini mengerjakan soal. Nah, ini kan biasa dulu ketika kita SMA Bu ya, di SMA kita itu ya. Iya Pak. Mengerjakan soal, habis soal terus dinilai, koreksi, ya cuma gitu terus. Jadi pendidikannya kesannya kok kayaknya ya hanya latihan soal. Jadi kita itu nggak ada aktivitas lainnya selain latihan soal di dalam kelas lalu mendengarkan guru gitu. Jadi kebanyakan seperti itu Bu. Jadi saya pikir itu adalah hal yang saat ini memang harus dirubah Bu. Harus dirubah, nggak harus seperti itu, sehingga nanti lebih menuntun anak, lebih membawa kebebasan anak dalam belajar. Nah itu modelnya kan banyak sebenarnya, mulai pembelajaran yang berpusat pada
murid. Nah itu mungkin nanti harus mulai saya terapkan di sekolah salah satunya, begitu Bu Pipit. Luar biasa. Berarti Pak Alvin ini benar-benar jadi guru penggerak yang siap bergerak dan siap menggerakkan juga ya Pak ya. Ya insya Allah kalau saya bisa, saya berusaha itu. Gitu Bu Pipit. Langkah-langkah apa Pak yang Pak Alvin ambil untuk menyukseskan pembelajaran berpusat pada anak ini Pak? Ya, jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan ini, tapi saya tentu harus punya semangat karena saya sadar mungkin Bu Pipit juga kita sama, kita itu sudah ditakdirkan menjadi seorang pendidik, ya kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, ya kan gitu. Jadi Tuhan sudah mempercayai kita sebagai seorang guru, ya kita harus mengemban amanah sebagai seorang guru dengan sebaik mungkin. Nah, jadi untuk menjadi guru yang baik, saya harus berpihak pada murid, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah tentu saya harus mulai dari diri saya sendiri. Nah, sebelum orang lain saya bisa memberikan teladan pada orang lain, ya saya harus mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid. Misalnya saya senang sekali mencoba yang namanya menerapkan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi anak-anak ini di dalam kelas tidak latihan soal, tapi mereka kayak melakukan riset gitu ya, riset kecil atau melakukan penelitian kecil yang ada langkah-langkahnya. Jadi anak-anak aktif dalam kelas, guru hanya menuntun, jadi guru memberikan masalah saja, lalu anak-anak yang mencari sendiri. Nah, anak-anak mencari sendiri, kemudian bekerjasama dengan teman-temannya, kemudian sumber belajar anak itu enggak harus hanya dari gurunya, boleh tanya pada gurunya, tapi juga boleh tanya pada orang tuanya, mungkin kalau mungkin ada orang tua yang ahli, mungkin tanya pada temannya sendiri yang pinter, atau mungkin juga kalau sekarang di era digital ini yang browsing internet, nyari video-video, nyari artikel-artikel di Google itu kan banyak sekali. Nah, jadi mereka mencari sendiri sesuai dengan kesenangannya. Jadi belajar itu dalam kelas dia senang. Nah, jadi menyenangkan ya Pak. Ya, tinggal nanti di akhir pembelajaran kita memberikan aktivitas yang menumbuh kembangkan mereka, misalkan disuruh presentasi, anak-anak presentasi kita nilai, atau anak-anak disuruh buat clipping digital itu, terus ditampilkan di depan, di-share di medsos. Nah, nanti saya nilai hasil-hasilnya. Nah, itu kan jadi anak-anak benar-benar mengikuti zaman, lalu benar-benar aktif dalam kelas, jadi nggak hanya sekedar mendengar saja, tapi mereka mencari sendiri, menemukan sendiri, sehingga nanti akan menjadi life skill bagi anak-anak itu. Jadi dia punya life skill, kalau itu jadi kebiasaan kan anak-anak sudah terbiasa itu memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Nah, begitu Bu. Sehingga menjadi life skill yang akan berguna nanti ketika anak-anak itu lulus, wah sudah terbiasa dengan model cara berpikir dan memecahkan masalah yang berbasis project gitu Bu Pipit. Oke, luar biasa Pak Alvin. Oke, dilanjutkan. Mungkin Pak dalam dalam program belajar yang berpusat pada berpusat pada anak itu ada suatu kendala atau apa gitu Pak? Ya, kendala kalau saya melihat relatif mungkin belum ada ya. Jadi karena ini tinggal gurunya, kendalanya mungkin di gurunya, apakah dia memang sudah guru tersebut memang sudah siap melaksanakan atau tidak. Tapi kalau kita siap, ya kita insya Allah nanti harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kendala-kendala yang ada, bagaimana caranya harus kita kesampingkan. Pokoknya kita mencoba dulu. Karena kalau saya melihat, kalau misalkan saya menerapkan PJBL ini kan seperti pembelajaran biasa. Saya di dalam kelas, anak-anak sudah ada, sudah siap mengikuti pelajaran, fasilitasnya di kelas ada, jaringan internetnya ada, sumber belajarnya ada. Nah itu kan sebenarnya malah bukan menjadi kendala, tapi mendukung. Jadi mendukung anak-anak untuk bisa belajar dengan lebih baik yang sesuai dengan kebutuhannya. Gitu Bu Pipit. Jadi kendala itu bisa kita jadikan sebagai semangat ya Pak ya? Ya, jadi semangat. Ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Alvin ini butuh dukungan. Mungkin kan itu suatu hal yang baru di sekolahan ya Pak ya.
pembelajaran yang berpusat pada anak itu adalah suatu hal yang baru. Mungkin Pak Alvin butuh dukungan dari pihak-pihak yang terkait seperti itu, Pak Alvin? Ya, jelas sekali dukungan itu perlu sekali, Bu Pipit, karena nanti kan arahnya yang dirubah itu kan tidak hanya diri saya, tapi juga sekolah. Sekolah kalau bisa kan berubah menjadi sekolah yang penggerak gitu. Jadi saya tentu membutuhkan dukungan dari stakeholder sekolah, manajemen sekolah, kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum. Kalau di SMA kan ada seperti itu, Bu. Jadi ada kurikulum, ada kesiswaan. Nah, ini saya harus banyak komunikasi dengan mereka supaya kita tahu bagaimana dukungannya dan bagaimana nanti mungkin ada masukan-masukan dari stakeholder ini akan menambah pengetahuan saya untuk menerapkan ini. Dan kalau mereka mendukung, dan nanti kan apa yang saya lakukan nanti kan bisa dijadikan tolok ukur atau sebagai istilahnya teladan lah. Kalau diajar di Wantoro kan ingar sosong telodo. Mungkin saya bisa di depan untuk ini memberikan gambaran tentang pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa, sehingga nanti teman-teman rekan sejawat itu juga bisa mengikuti. Jadi saya butuh dukungan sekolah itu pasti, guru-guru, teman-teman guru juga pasti, dan saya butuh komunikasi dengan mereka semua. Gitu, Bu Pipit. Wow, luar biasa Pak Alvin. Ya, dari dari rencana pelaksanaan langkah-langkah sudah tersusun rapi. Untuk kesimpulannya, silahkan Pak Alvin simpulkan dari awal penyampaian dari tujuan. Silahkan Pak Alvin sampaikan. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bu Pipit. Jadi ini membuat saya bisa berpikir sistematis. Bu Pipit mengarahkan saya, pertanyaannya saya bisa berpikir sistematis bahwa tujuan saya adalah saya ingin mencapai pendidikan yang berpihak pada murid, maka saya tentu harus memilih salah satu bentuknya seperti apa. Nah, saya pilih salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa, aktivitas siswa, sehingga siswa itu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya sekarang ini. Dan lalu tentu saja saya harus mengkondisikan, dan alhamdulillah untuk kondisi fasilitas di sekolah mendukung, di kelas juga mendukung, dan tentu yang terakhir saya harus banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan stakeholder di sekolah saya, manajemen sekolah saya, dengan teman-teman guru, dan mungkin juga bisa dengan orang tua, bahwa saya akan menerapkan sesuatu yang berbeda, yang insya Allah nanti akan bisa memberikan tumbuh kembang anak yang lebih baik. Gitu, Bu Pipit. Luar biasa Pak Alvin, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa ya. Ini bisa buat terutama untuk diri saya sendiri bisa belajar dan bisa berbagi dengan Pak Alvin. Saya senang sekali Pak. Sama-sama Bu, saya juga luar senang. Biasa, ya. Pak Alvin luar biasa untuk hari ini. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Bertemu lagi. Mungkin ada hal-hal yang baru yang lebih menyenangkan, yang lebih ada ide-ide lagi dari Pak Alvin ya. Oke, Pak Alvin, terima kasih untuk hari ini. Apabila dari saya ada kurang, tentunya banyak kurang, saya pribadi minta maaf yang tulus-tulusnya. Sama-sama. Sampai jumpa besok Pak Alvin, terima kasih banyak. Sampai jumpa Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bu Pipit.